Hai semuanya. Apa kabar hari ini? Kita di sini akan membahas tentang kepolisian. Sebelum pembahasan lebih lanjut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih yang disebut kepolisian itu. Kepolisian atau yang biasa disebut Polri adalah suatu pernyataan umum sipil yang berperan dalam memelihara keamanan, ketertiban yang menyarankan menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Nah, setelah lebih paham mengenai pengertiannya, kita perlu tahu juga tentang tugas dan wewenang Polri. Polri atau Polisi Republik Indonesia dibentuk pada tanggal 1 Juli 1946 dengan moto yang bernama Rastra Sewakotama. Diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti Polri adalah abdi utama bagi nusa bangsa. Sebagai bidang yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana, Polri digunakan oleh pemerintah sebagai sebuah lembaga penyidik utama yang mengurusi setiap kejahatan secara umum dengan tujuan untuk menciptakan keamanan di dalam negeri. Hal ini telah diatur dalam KUHP. Bentuk yang kita ketahui secara umum bahwa Kepolisian Republik Indonesia hanya mengurusi keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Akan tetapi, hal tersebut hanya ruang lingkup terkecil dari tugas dan wewenang kinerja Kepolisian Republik Indonesia. Lalu apa saja sih tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia itu? Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 sebagai berikut. 1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 2. Menegakkan hukum. Dan yang ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Setelah mengetahui tugas dan wewenang kepolisian, kalian juga perlu mengetahui bahwa tingkat dan unit polisi itu bermacam-macam loh. Nah, berikut ini adalah macam-macam unit dan tingkatan dalam kepolisian. Yang pertama ada Sabaraha. Satuan Sabaraha memiliki tugas untuk menyelenggarakan dan membina fungsi Samapta Bayangkara yang merupakan tugas Polri secara umum. Tugas ini meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pengendalian massa, pengamanan kegiatan masyarakat, dan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Yang kedua yaitu Brimob. Brimob adalah kesatuan khusus yang bersifat paramiliter dan biasanya menggunakan seragam berwarna hitam. Tugas utamanya yaitu penanganan kerusuhan, penanganan terorisme, penegakan hukum, penanganan kejahatan tingkat tinggi, pencarian dan penyelamatan sandera, serta penjinakan bom. Yang ketiga, Polisi DVI. Disaster Victim Identification merupakan tim bentukan Polri yang terdiri dari orang-orang yang tugas dan perannya sangat diperlukan untuk proses identifikasi korban bencana yang hancur saat kejadian sehingga tidak dapat dikenali. Tim DVI terdiri dari tim forensik, dokter gigi, ahli antropologi, kepolisian, fotografi, dan ada yang berasal dari masyarakat. Lalu selanjutnya ada Polisi Pantai. Polisi Pantai memiliki tugas yang cukup santai dari unit kepolisian lainnya. Seragam yang dikenakannya juga hanya kaos biru laut bertopi koboi dengan celana Hawaii. Tugas polisi pantai adalah mengawasi dan menjaga wisatawan di daerah pantai. Lalu selanjutnya Polisi PBB. Setiap tahunnya, Polri mengirimkan perwakilan dari negara untuk bergabung dalam pasukan penjaga perdamaian dunia. Polisi ini menggunakan topi berwarna biru muda sehingga disebut sebagai topi baja biru. Dalam gabungan ini, seluruh dunia mengirimkan perwakilannya. Tim polisi PBB terdiri atas gabungan dari tentara, polisi sipil, dan para petugas sipil lainnya. Densus
atau Detasmen Khusus 88 merupakan unit kesatuan dari kepolisian untuk penanggulangan terorisme di Indonesia. Pasukan ini sudah dilatih khusus untuk melakukan berbagai pencegahan dan penanganan segala macam terorisme, baik teror bom atau teror penyanderaan. Tim khusus ini terdiri dari ahli investigasi, penjinak bom, dan unit pemukul yang di dalamnya ada penembak jitu. Masing-masing dari kepolisian daerah sendiri memiliki sekitar 47-75 orang dalam satu unit anti teror. Nah, itu semua adalah materi tentang kepolisian. Segitu saja dari kami. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua, khususnya kami. Sampai jumpa.